Halo semuanya, jadi pada hari ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan materi Komunikasi Perkantoran Business Trip. Mari kita pahami apa itu perjalanan dinas. Perjalanan dinas merupakan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan dalam rangka menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan. Tujuan perjalanan dinas meliputi berbagai kegiatan penting seperti menghadiri rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan atau diklat, serta aktivitas lain yang mendukung pelaksanaan pekerjaan. Nah, dalam perjalanan dinas ada beberapa aspek yang harus kita ketahui, seperti yang pertama, fungsi agenda kerja pimpinan. Agenda kerja pimpinan adalah sistem yang mencakup seluruh kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan, diatur sedemikian rupa untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Agenda ini disusun oleh sekretaris pimpinan dengan mempertimbangkan urutan surat masuk dan tingkat kepentingan tugas. Fungsi utama agenda kerja pimpinan adalah untuk mengelola aktivitas pimpinan sehingga mereka dapat menjalankan tugas rutin tanpa mengganggu tanggung jawab utama, seperti mengambil keputusan. Agenda juga berfungsi sebagai pengingat untuk semua janji dan pertemuan yang harus dihadiri pemimpin. Agenda kerja pimpinan berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir seluruh kegiatan pimpinan agar berjalan efektif dan efisien. Kemudian, menjadi pengingat untuk jadwal pertemuan, rapat, atau tugas penting. Dan membantu sekretaris dalam mengatur prioritas kegiatan pimpinan berdasarkan urgensi dan waktu. Selanjutnya ada mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan. Di sini ada beberapa langkah pentingnya dalam mengatur jadwal acara. Yang pertama ada mencatat janji, yaitu semua janji dan pertemuan pimpinan harus dicatat di dalam agenda tersebut. Selanjutnya memeriksa janji. Pastikan semua janji telah tercatat dengan baik. Selanjutnya ada identifikasi kegiatan. Di sini tentukan jenis kegiatannya seperti rapat, seminar, inspeksi, dan lainnya. Selanjutnya ada prioritaskan jadwal, yaitu menyusun jadwal berdasarkan tingkat kepentingan acaranya. Lalu ada konfirmasi. Di sini segera mengkonfirmasikan semua janji yang dibuat untuk memastikan kehadiran pimpinan dan pastikan semua pihak yang terlibat mengetahui jadwal. Lalu ada mengupdate. Di sini selalu memperbarui agenda berdasarkan informasi terbaru dari pimpinan. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Jadi mencatat semua jadwal dalam agenda kerja untuk referensi ke depannya. Baik, selanjutnya ada fungsi manajemen kegiatan pimpinan. Yang pertama ada tujuan manajemen kegiatan pimpinan. Di sini tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan waktu pimpinan dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya ada memastikan semua tugas kedinasan terlaksana sesuai jadwalnya. Dan yang terakhir yaitu mengurangi risiko benturan jadwal atau kegiatan yang tidak produktif. Lalu ada fungsi manajemen kegiatan pimpinan. Di sini ada beberapa fungsinya, meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Di perencanaan yaitu menyusun rencana kerja berdasarkan prioritas yang harus diselesaikan dengan cara mengidentifikasi pekerjaan mana yang paling mendesak dan penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian. Di sini mengorganisir waktu dan aktivitas pimpinan agar sesuai dengan rencana yang telah dibuat, seperti penyusunan agenda harian atau mingguan, pengaturan pertemuan, dan memastikan bahwa semua aktivitas pimpinan berjalan tertib serta tidak saling berbenturan. Dan yang terakhir ada pengawasan, yaitu memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal dan tidak ada yang terlewatkan dengan pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan serta antisipasi terhadap kendala yang mungkin akan muncul. Sebelum kita mengatur perjalanan dinas, penting untuk memahami jenis-jenisnya terlebih dahulu. Secara umum, perjalanan dinas dibagi menjadi 3 berdasarkan lokasi.
1. Dalam kota, yang biasanya hanya memerlukan transportasi lokal dan tidak terlalu rumit. 2. Luar kota, yang tentu memerlukan perencanaan lebih matang karena melibatkan akomodasi dan transportasi antar kota. 3. Luar negeri, yang paling kompleks karena perlu dokumen tambahan seperti paspor dan visa. Selain itu, kita juga bisa mengelompokkan perjalanan dinas berdasarkan moda transportasinya, seperti lewat darat, udara, atau laut. Pemilihan moda ini sangat bergantung pada tujuan dan efisiensi waktu. Setelah mengetahui jenis perjalanannya, berikut adalah langkah-langkah penting untuk mengaturnya secara efektif. Pertama, menyusun itinerary atau jadwal kegiatan. Ini menjadi pedoman utama agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Kedua, mengurus dokumen, termasuk surat tugas, tiket, dan dokumen perjalanan lainnya. Ketiga, membuat anggaran. Hal ini penting untuk memastikan semua kebutuhan perjalanan bisa terpenuhi tanpa melebihi budget. Dan terakhir, konfirmasi semua aspek perjalanan seperti penginapan, transportasi, dan peserta agar tidak ada hal yang terlewat atau mengganggu kelancaran kegiatan. Sampai sini dulu penjelasan dari materi komunikasi perkantoran bisnis trip. Terima kasih.